Sebelum kita mulai, cerita tentang Immanuel yang terkejut karena Reva adalah pemimpinnya. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 493, sekelompok orang itu langsung tertawa terbahak-bahak. Immanuel tersenyum dan berkata, sekarang baru dikasih tahu juga belum terlambat. Apalagi kalian berdua juga tampak serasi, jadi kelihatan cocok sekali. Malam ini, kalian berdua harus mengobrol dengan baik. Ayo, mari, Kak Herman, kau duduklah dulu. Harumi, kau duduk di sebelah kanan Kak Herman saja, dan Carlos duduk di sebelah kiri Kak Herman. Malam ini kalian berdua harus menemani dan menjamu Kak Herman. Harumi langsung tertawa, tenang saja, asal Kak Herman tidak keberatan, aku rela menemani Kak Herman malam ini. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak, karena mereka semua mengerti jalan pikiran Harumi. Harumi tersenyum dan mulai mendekati Herman. Dia sudah mencari tahu bahwa hingga saat ini Herman masih berstatus lajang. Oleh karena itu, dia sengaja berdandan dengan cantik untuk menaklukkan Herman malam ini. Ekspresi Herman tampak menjadi buruk. Dia masih sangat tahu perangai Harumi. Saat di sekolah dulu, Reva telah dibuat sangat menderita oleh Harumi. Maaf, putri aku ingin duduk di sebelah aku, jawab Herman. Seketika itu juga ekspresi Harumi langsung berubah. Selama ini tak ada pria yang bisa menolaknya setelah melihat kecantikannya. Malam ini dia sengaja berdandan dan mendekati Herman dengan penuh semangat, tetapi tidak disangka dia malah langsung ditolak oleh Herman. Tetapi dengan cepat dia tersenyum dan berkata, tidak masalah, nanti saat makan malam aku gendong dia saja. Anak cantik, apa kau mau tante menggendongmu? Sambil mengatakan itu, Harumi mengulurkan tangannya lagi untuk menggendong Yuri. Yuri buru-buru menghindar, dia sama sekali tidak mengizinkan Harumi menyentuhnya. Harumi tampak canggung dan malu. Lalu dia berkata, hahaha, Kak Herman, putrimu ini sangat pemalu sekali ya. Aku rasa mungkin biasanya tak ada orang lain yang menggendongnya selain kau, benar, kan? Baru saja Herman hendak berbicara tiba-tiba Yuri melompat turun. Di bawah tatapan mata semua orang, Yuri langsung berlari menghampiri Reva, dan memeluk kaki Reva dengan gembira. Paman Reva, gendong aku, semua orang terpaku melihatnya. Barusan Herman bilang putrinya sangat pemalu, dan tidak mengizinkan orang lain menyentuh bahkan menggendongnya. Tetapi sekarang mengapa dia malah langsung berlari mendekati Reva begitu saja? Jangan-jangan mereka berdua sangat akrab. Reva terkekeh dan langsung menggendong Yuri. Yuri, apakah belakangan ini kau patuh? Herman yang dikelilingi oleh sekelompok orang itu tidak melihat Reva. Sekarang saat melihat Reva juga ada di sana, lalu dia menghela nafas lega dan menghampirinya sambil tersenyum. Patuh, nakal banget malah. Nanti kalau kau masih tetap nakal, maka aku tidak akan mengajakmu pergi ke rumah Paman Reva lagi untuk bermain. Ujar Herman sambil tertawa. Yuri memegang lengan Reva dengan mimik wajah sedih. Paman Reva, kalau begitu kau izinkan bermain tidak? Reva tertawa dan berkata, tentu saja Paman Reva mengizinkan kau datang, beberapa hari lalu tante masih menanyakanmu. Yuri merasa sangat gembira dan membuat wajah mengejek kepada Herman, kemudian dia memeluk leher Reva erat-erat. Paman Reva lebih baik, yey, nanti aku bisa berenang lagi berarti. Semua orang yang berada di ruangan itu langsung tercengang, tak ada yang mengerti apa sebenarnya apa yang sedang terjadi. Immanuel yang tak sabar kemudian menghampiri dan sambil membungkuk. Hormat dia berkata, Bos Herman, kau dan Reva, ini, hubungan ini. Herman meriliknya sebentar lalu mendengus dingin, sepertinya ketua kelas kita ini cukup pelupa. Apa kau lupa dengan panggilan, 3 serangkai, kita saat masih di sekolah? Aku, Reva dan Carlos, kami bertiga sangat akrab sekali. Immanuel dan yang lainnya saling menatap, semua merasa canggung. Sejujurnya, pada zaman sekolah dulu, Reva, Herman, Carlos dan yang lainnya semuanya sangat biasa-biasa saja. Akademi mereka yang biasa-biasa saja, dengan latar belakang keluarga yang juga biasa-biasa saja, sama sekali tak bisa menggunakan kata-kata manis untuk memuji orang, sehingga mereka tentu saja sama sekali tidak bisa masuk ke dalam pergaulan Immanuel dan teman-temannya. Ketika mereka di sekolah dulu, ketiganya hampir tidak pernah dianggap.
Dan orang-orang seperti mereka itu, ketika sudah lulus pasti akan langsung dilupakan oleh orang lain. Karena orang tua Immanuel kenal dengan orang tua Carlos, maka akhirnya, mereka baru tahu kabar tentang Herman. Dia benar-benar tidak tahu bahwa hubungan Reva dan Herman sangat akrab. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani mengejek Reva seperti ini? Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, Bab 494. Bagaimanapun juga Immanuel adalah orang yang sudah berpengalaman, sehingga dengan cepat dia dapat menstabilkan kembali perasaan canggungnya tadi. Aduh, kau lihat aku ini benar-benar pelupa sekali. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Ya, ya benar, saat di sekolah dulu, kalian bertiga memang sangat akrab sekali. Hahaha, bagus sekali. Malam ini semua teman-teman sekelas kita sudah berkumpul di sini. Ini benar-benar hari yang sangat membahagiakan. Ayo, mari, Bos Herman, duduklah di sini. Reva, Carlos, kalian juga duduk di sini untuk menemani Bos Herman. Immanuel segera mengatur posisi duduk mereka, dan yang lainnya menatap Reva dengan rasa enggan dan sirik di mata mereka. Di mata mereka, Reva hanyalah seorang pembersih toilet yang tidak berguna. Dia punya hak apa untuk berteman akrab dengan Herman? Reva tetap duduk di tempatnya, dan berkata dengan perlahan, tak perlu repot-repot. Bukannya tadi kalian sudah bilang bahwa aku paling cocok duduk di sini? Duduk di posisi seperti sekarang saja, ganti-ganti tempat duduk itu sangat merepotkan sekali. Nanti orang lain yang tidak tahu malah mengira kami adalah ketua kelas dan pemimpin reuni. Herman tak bisa menahan senyumnya. Ucapan Reva itu benar-benar ironis. Immanuel dan teman-teman lainnya langsung memerah wajahnya. Kalimat ini benar-benar langsung menamparkan balik mereka semua. Tetapi karena Herman ada di samping mereka sehingga mereka juga tidak berani menyerang balik. Karena Reva tidak mau duduk di sini, kalau begitu mengapa Bos Herman tidak duduk di sini saja? Tanya Immanuel. Herman mengibaskan tangannya. Tidak perlulah aku lebih suka duduk dengan Reva dan Carlos. Hanya makan saja kan, duduk dimanapun juga tetap makan kok. Setelah mengatakan itu lalu Herman benar-benar duduk di samping Reva. Dengan begitu maka Reva diapit oleh Herman dan Reva. Dan situasi ini membuat semua orang terkejut. Bahkan jika Herman sangat akrab dengan Reva dan Carlos pun, seharusnya Herman yang duduk di tengah-tengah mereka berdua. Mengapa sekarang dia malah duduk di samping Reva dan posisi utamanya diberikan kepada Reva? Sebegitu baiknyakah hubungannya dengan Reva? Immanuel yang masih merasa ragu itu akhirnya mengajak semua orang untuk duduk. Sementara Harumi akhirnya dia duduk di sebelah Herman dengan wajah centil. Karena Yuri sepenuhnya bergelantungan pada Reva dan tidak mau turun. Setelah minum sekitar 3 ronde, Immanuel mulai menyanjung Herman dengan segelas anggur. Namun Herman sama sekali tidak menanggapinya. Dia terus mengobrol dengan Reva dan Carlos. Sementara Yuri yang masih tetap berada di gendongan Reva pun bertanya terus-menerus, "Paman Reva, kapan Tante libur?" "Tante bilang dia mau mengajak aku berenang." "Paman Reva, apa aku boleh membawa anak anjingku untuk berenang bersama?" "Paman Reva, apa Tante akan membantu aku membuat kuncir?" Kristi menatap mereka berdua dengan sirik. Gadis kecil ini apa tidak terlalu dekat dengan Reva? Dengan status Herman saat ini, mungkin tidak mudah baginya untuk menyenangkannya. Tetapi kalau dia bisa menyenangkannya, putrinya kemungkinan besar dia juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari Herman di kemudian hari. Begitu melihat ada kesempatan baik, Kristi langsung menoleh dan bertanya kepada Yuri. "Yuri, apa kau suka berenang? Bagaimana kalau Tante saja yang mengajakmu pergi berenang? Kapanpun boleh. Tante kenal dengan petugas yang bekerja di dalam waterpark. Nantinya kau bisa bermain apa saja yang kau inginkan di sana." Yuri melirik Kristi dan menggelengkan kepalanya sepeni boneka. "Tidak mau. Papa bilang aku tidak boleh pergi ke tempat ramai. Kesehatan aku belum sepenuhnya pulih jadi aku tidak bisa sembarangan pergi." Kristi tertegun sejenak. "Tetapi kalau Paman Reva mengajakmu pergi berenang, tempatnya juga ramai kan?" Yuri langsung berkata, "Siapa bilang? Kolam renang di rumah Paman Reva benar-benar tak ada orang. Hanya aku berdua dengan tanteku saja, itu sangat menyenangkan sekali."
Semua orang yang ada di ruangan itu langsung membelalakan mata mereka dengan lebar. Immanuel juga tampak terkejut dan berkata, "Apa kolam renang di rumah?" Di rumah dia ada kolam renang. Di kota Carson ini, ada berapa banyak orang yang mampu membeli rumah yang memiliki kolam renang di dalamnya. Orang-orang seperti itu sudah pasti orang kaya. Kristi tampak tidak percaya. Yuri, apa kau tidak salah? Apa mungkin itu hanya bathtub di rumahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 495. Yuri menggelengkan kepalanya. Aku tahu bathtub. Di rumah aku juga ada bathtub. Di rumah Paman Reva benar-benar ada sebuah kolam renang. Kolam renangnya juga sangat besar. Dan juga, kolam itu ada dua. Yang satu di halaman rumah dan yang satunya lagi di dalam rumah. Benar-benar sangat menyenangkan. Papa bilang yang di dalam rumah bisa digunakan untuk berenang pada musim dingin. Semua orang langsung terpana. Kolam renangnya tidak hanya satu tetapi dua. Apakah rumahnya begitu mewah? Dengan tidak sabar Kristi menatap Reva dan bertanya, "Reva, apa benar semua yang diucapkan Yuri itu? Rumahmu benar-benar ada dua kolam renang?" Reva tersenyum datar dan tidak menjawabnya. Ekspresi semua orang langsung terkejut. Yuri juga tidak seperti sedang membual. Apa jangan-jangan keluarga Reva ini benar-benar kaya? Tetapi kalau memang keluarga Reva benar-benar kaya, lantas mengapa dia masih harus bekerja sebagai petugas pembersih toilet RS? Setelah terjadi keheningan sejenak, Immanuel sudah tak tahan lagi. Dia menggunakan kesempatan itu dengan mengambil gelas anggurnya dan menghampiri Herman. "Bos Herman, aku bersulang untukmu dengan segelas anggur ini. Sebagai teman lama kita juga sudah lama tidak bertemu. Pada zaman sekolah dulu, aku sudah tahu bahwa kau memang luar biasa. Aku sangat yakin. Dan kau lihat sekarang, di kelas kita kau memang benar-benar yang terbaik. Kami pun merasa malu dengan diri kami sendiri, karena kami semua tidak mampu mengejar pencapaianmu," ujar Immanuel sambil tersenyum. Herman merasa sedikit jijik, tetapi dia masih tetap bersikap sopan dengan minum bersamanya. Setelah minum secangkir, Immanuel juga tidak langsung pergi. Dia tetap duduk di sini dan sedikit demi sedikit dia mencoba untuk mengajak Herman mengobrol. Herman benar-benar merasa kesal dan dengan tidak sabar dia berkata, "Immanuel, sebenarnya kau mau membicarakan apa?" Immanuel tersenyum dengan canggung. Lalu dengan suara rendah dia berkata, "Begini. Bos Herman, baru-baru ini perusahaan kami menjalin hubungan bisnis dengan perusahaanmu. Tetapi, saat melakukan tawar-menawar, sepertinya manajer departemen perusahaanmu memiliki sedikit prasangka terhadap perusahaan kami. Sementara kita sebagai teman lama apalagi teman sekelas, hubungan kita ini lebih dapat dipercaya, kan? Jadi, aku pikir, apa Bos Herman bisa membantu?" Herman tersenyum. Dia melirik Immanuel. "Oh ternyata mau membicarakan bisnis. Makanya aku heran tadi, kita yang sudah lama tidak bertemu, kenapa begitu bertemu tadi langsung tampak begitu akrab. Maaf, kantor pusat perusahaan kami memiliki peraturan sendiri mengenai bisnis ini. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak bisa diterima, kecuali kalau kantor pusat mengubah peraturannya." Ekspresi Immanuel langsung berubah, lalu dengan cepat dia berkata, "Bos Herman, peraturan ini kan dibuat oleh orang juga. Sedangkan hubungan kita sebagai teman sekelas saja sudah bertahun-tahun. Asalkan aku selalu dapat menyiapkan bahan obat untukmu, masalah peraturannya kan tidak penting Iyagi, benar nggak?" Herman langsung tertawa, Immanuel, kau benar-benar pintar mencari kesempatan ya. Tetapi, kau memberitahuku untuk melanggar peraturan perusahaan kami di depan pemimpin kantor pusat kami, menurutmu aku harus bagaimana?" Immanuel langsung terpaku, "Apa, pemimpin kantor pusat apa?" Semua orang juga langsung tertegun, Kristi berbisik, "Bos Herman, kau tak perlu khawatir. Di sini semuanya adalah teman-teman sekelas kita. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Masalah ini hanya kau, kami dan Tuhan saja yang mengetahuinya. Orang-orang dari kantor pusat tidak mungkin tahu." Herman langsung mencebikkan mulutnya. "Pemimpin kantor pusat kita ada di depan mata kalian semua.
Coba kalian katakan apa mungkin dia tidak tahu. Semua orang langsung berseru, siapa? Siapa pemimpin kantor pusatnya? Herman langsung menunjuk Reva. Kenapa? Kalian tidak tahu. Reva adalah pemimpin kantor pusat kami. Istrinya adalah CEO kantor pusat kami. Begitu ucapan ini dilontarkan, seketika itu juga ruangannya menjadi sunyi. Semua orang menatap lurus-lurus kepada Reva dan semuanya terpaku. Siapa yang bisa mengira ternyata Reva memiliki status seperti itu? Kristi tampak gundah, Bos Herman. Apa kau tidak salah? Bukannya dia itu petugas pembersih toilet di RS. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.